ketika kita wudhu, mengambil air wudhu. Apa sabda Nabi SAW? Barang siapa berwudhu, membasuh mukanya, keluarlah dosanya dari mukanya, dari matanya, dari telinganya, sehingga wudhu itu mencapai batinnya, menjadi filter untuk kita semuanya. Mata kita bersih karena sering kena air wudhu, tidak mencari kesalahan orang, cari terus kalau tidak puas, kalau tidak mendapatkan kesalahan orang, terkadang digoreng dan lain sebagainya. Telinganya juga punya filter, tidak asal mendengar ini akan berita dan lain sebagainya, akan memecah belah umat atau tidak. Telinga ini karena air wudhu itu tadi sebab. Mulutnya pun terjaga dengan baik. Itu diantaranya para beliau para pendahulu. Kekurangan kayak apa pada waktu itu? Jangan tanya. Nah, maka kita tanya, kalau kita ziarah kubur ke kedua orang tua, apa orang tua yang sudah tidak ada, yang masih ada bagaimana? Tunjukkan ketaatan kita kepada para beliau. Jangan sampai menjadi anak yang mengecewakan para beliau. Apa yang pertama kali kalau kita ziarah ke kedua orang tua? Ya Yasin Bib, itu benar. Tahlil iya. Silahkan doa untuk kedua orang tua, tapi maksudnya bukan itu. Coba kita datang ke makam orang tua, minta sama Allah Ta'ala, ya Allah, orang tuaku engkau ambil, sedangkan keberadaan yang engkau berikan kepada aku belum sempat membahagiakan kedua orang tua. Kapan kita akan membahagiakan kedua orang tua? Bukan sekadar tahlil saja, tidak. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, semoga ibunya atau yang sudah mendahului atau bapaknya mendapat tempat yang diridhoi oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itu hebatnya. Lalu ketaatan kita kepada kedua orang tua, kalau sudah tidak ada, apa diantaranya untuk membalas supaya orang tua di dalam bakanya senang, bahagia? Apa? Membangun kekompakan, kerukunan, keukhuwahan. Bukan masalah waris sedikit saja, ramai. Masalah kecil, kakak adik, ramai. Bagaimana orang tua kita di dalam kubur kalau melihat anak-anaknya yang demikian? Tidak membahagiakan kedua orang tua, malah menjadi menambah fitnah kepada kedua orang tua, tarik kita ke atas. Bagaimana kepada para ulama-ulama kita yang menasyurul Islam di Indonesia, para tokoh-tokoh kita yang ikut andil besar memperjuangkan bangsa ini sehingga mencapai merdeka? Apa terima kasih kita kepada para beliau? Kepada baginda Nabi terlalu jauh, terlalu tinggi. Ini dulu kita ambil yang bawah. Apa ucapan terima kasih kepada para beliau? Supaya para beliau di dalam bakanya melihat kita ini senang. Kita telah mempunyai kontribusi apa untuk bangsa dan negara ini, apalagi di agama. Isinya ribut saja, masalah kecil, masalah khilafiyah. Bangsa lain sudah maju luar biasa, kita masih meributkan khilafiyah. Ketinggalan dan ketinggalan. Mestinya ekonomi kita harus maju, pertanian kita harus maju. Sudahlah urusan pilihan nanti, soal pilihan nanti masih lama. Apa yang bisa menguntungkan untuk bangsa, untuk umat dan untuk negeri ini apa dulu, utamakan dulu. Paling 5 menit saja tinggal noblos begitu kok saja mesti ramai. Bagaimana pendidikan ini sehingga generasi regenerasi mampu menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa? Dan sejauh mana kita cinta kepada para ulama, cinta kita kepada para as-salihin, cinta kita kepada Quran lebih-lebih, cinta kita kepada para kedua orang tua kita, cinta kita kepada para pejuang-pejuang bangsa ini, sejauh mana kita? Apa cara membalas apa yang telah dikerjakan
dicontohi oleh para beliau untuk kita semuanya. Kalau kita sadar, pasti akan muncul keukhuwahan, kerukunan, kekompakan, saling menasehati, bukan saling menghujat di antara satu sama yang lain untuk kepentingannya. Luar biasa kalau kita lihat. Nah, kita tanya pada diri sendiri, kita ini semuanya punya kontribusi apa? Coba, kontribusi kita ini apa? Andil kita yang telah ditinggalkan oleh para beliau. Mampukah kita menjadi regenerasi, mampu menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa, melahirkan intelektual, melahirkan ilmuwan, ahli IT, antropologi, ahli elektro, dan lain sebagainya. Semua ada di dalam Al-Quran. Kita mampu untuk menjabarkan itu untuk kemanfaatan umat atau tidak? Kaya Al-Quran ilmu pengetahuan umum. Coba kita ambil satu ayat saja. Walladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittatin ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Sendiri ini hakullah. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Coba kita lihat apa yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala, apa yang keluar dari bumi, ringkas diambilnya dari tumbuh-tumbuhan saja. Kita bisa menanam tapi tidak bisa menumbuhkan, kita bisa menanam tidak bisa membuahkan. Dan kalau kita selidiki mengapa bumi ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sejauh mana mengenal bumi ini secara geologi, secara antropolognya, secara vulkanologinya, dan lain sebagainya. Di dalam bumi ini ada palung-palung, ada sumber air, ada sumber gas, ada sumber minyak. Sejauh mana kita bisa memanfaatkan itu? Ketinggalan. Sejauh mana pula kita bisa menghargai bumi pertiwi ini? Luar biasa. Kalau kita ingin membangun ekonomi yang maju, cintailah dahulu hasil karya bumi pertiwi ini. Dari buah-buahan sampai lain-lainnya. Baru nanti kalau kita sudah mempunyai kefanatikan kepada apa yang dihasilkan bumi pertiwi ini, ekonomi akan naik luar biasa karena kita cinta produksi dalam negeri, cinta apa yang diproduksi oleh bumi pertiwi ini. Ganti jambunya, jambu Indonesia. Jambu apa ini Pak? Bogor. Lelenya lele Bogor. Ya kita bicara di Bogor, ya kita bicara Bogor. Nah, ayamnya apa? Ayam Bogor. Yang Pekalongan, ayam Pekalongan. Jambu Pekalongan. Terangkat hasil karya setiap bumi pertiwi ini yang ada di Indonesia. Kecintaannya kita luar biasa kepada hasil karya tersebut. Ekonomi cepat akan naik. Bukan masalah khilafiyah terus kita berbicara. Talqin, tahlil, maulud, manakib tidak ada habisnya. Sampai kapan kita berbicara begitu? Kita tertinggalan dalam bidang ekonominya, pertaniannya. Malu mestinya kepada para leluhur kita. Malu benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini baru laqad ja'akum, kalau kita tafsirkan sangat luas sekali. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu baru kita terima kasih makna. Terima kasih kita kepada kedua orang tua, para pendahulu. Lalu terima kasih kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Pasti akan menjaga amanah-amanah yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita buka lembaran-lembaran manakib dalam mauludnya, sejarahnya, bagaimana perjuangan beliau. Dengan sering kita membaca, apalagi ditunjang dengan membaca sholawat kepada baginda Nabi, membaca Al-Quran, terus kita bisa membaca riwayatnya baginda Nabi, bagaimana kasih sayangnya kepada umat, bagaimana kasih sayangnya kepada keluarganya, luar biasa.
Kita tahu nanti ketika membuka Al-Quran, la taj'al du'a Rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Jangan kamu memanggil kekasihku ini sebagaimana kamu memanggil sesamamu. Allah Ta'ala yang berfirman, Allah Ta'ala yang memberikan contoh. Tidak satu kalimah pun, kalimatun nida, memanggil baginda Nabi ya Muhammad atau Ahmad. Tidak ada. Qaulul khobar memang ada, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda wal kufar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Sampai sahabatnya pun simahum fi wujuhim min athari sujud, apalagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabatnya saja simahum fi wujuhim min athari sujud, ya tala'la, mukanya itu bercahaya, manis, senyum, tidak muram. Orang melihat mukanya yang kulit hitam atau yang tidak, seperti melihat Bilal, Abdullah bin Mas'ud, senang kita melihat mukanya. Karena apa? Basyasyah. Kedua kalinya apa? Ya tala'la'u bin nuris sujud. Luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada lagi, wa ma Muhammadun illa rasul, pangkatnya tetap dibawa, tapi Allah Ta'ala memanggil kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu dengan pangkatnya dan gelarnya. Ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul, ya mudaththir, ya muzammil, yasin wal qur'anil hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Diakui perjalanan Rasulullah Pak. Yang mengakui siapa? Yang menciptakan. Ketika Rasulullah berdakwah dalam balaghah risalah, ini orang kok tidak, bagaimana kok tidak beriman kepada saya? Sedih Rasulullah. Allah Ta'ala menurunkan Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Kalau mereka tidak mengakui kamu utusanku, aku yang mengakui kamu utusanku. Itu Allah Ta'ala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Ternyata panggilan ini luar biasa untuk kita. Karena panggilan akan mengangkat yang memanggil segi akhlak, wal adab dan lain sebagainya, dan meningkatkan kewibawaan yang memanggil. Contoh yang mudah saja, sering saya contohkan. Saya maaf ya, ketemu Pak Bupati atau Pak Lurah atau RT. RT mau kemana kamu? Bagaimana RT itu berwibawa untuk lingkungannya. Begitu pula bagaimana kita memanggil Pak Camat, Mat, balik kemana panjenengan? Di mana kewibawaan? Ada. Malah kita dicap, ini orang kurang akhlaknya, ini kurang adabnya. Kita panggil Pak Bupati, Bupati, tumben baru kelihatan, kemana aja? Coba kali kita panggil Pak Bupati, Pak Camat, Pak RT, walaupun umurnya lebih muda, karena sudah dipilih oleh masyarakat, hormati yang memilih. Sudah dipanggil Pak RT, Pak Camat, Pak Lurah dan sebagainya. Bagaimana panggilan kita kepada RI 1? Bapak Presiden Jokowi, bukan katanya Jokowi. Loh, kalau kita sudah tidak mengangkat begitu, bagaimana pandangan internasional terhadap kita? Tapi kalau kita memanggil Bapak Presiden Jokowi, paling tidak Bapak Jokowi, paling tidak akan dihargai. Internasional melihat kita, tuh bangsa Indonesia sama presidennya saja begitu. Yang milih, yang tidak memilih tetap menghargai. Loh, itulah mengangkat nama kita. Itu hebatnya panggilan. Maka dari itu, di satu sisi Rasulullah hebatnya begitu luar biasa, tidak pernah lupa memikirkan umatnya. Dari bukti alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalau malam pertama kali yang didoakan umatnya, pagi subuh umatnya, bangun dari kubur yang ditanya itu bukan keluarganya dahulu ataupun istrinya, la, dipegang lengannya Sayyidina Jibril. Kanjeng Nabi bertanya apa? Kaifa ummati ya Jibril? Begitu tanggung jawabnya luar biasa. Ketika Rasulullah menghadapi malaikat Israel,
begitu pedihnya merasakan bagaimana sakitnya. Apa permintaan Rasulullah kepada Allah Ta'ala? Jangan sampai terjadi kepada umatku. Cukup sepedih apapun dalam sekaratul maut saya tanggung sendiri, jangan sampai kepada umatku. Begitu jauhnya kasih sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tingkatkan mahabbah kita kepada beliau, karena dengan cinta kita kepada baginda Nabi itu akan melahirkan satu keikhlasan. Kalau orang mengamalkan sesuatu kepada orang yang dicintai, lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mikir pahala, karena senang. Ini muamalah orang yang kami cintai, luar biasa. Maka mahabbah diutamakan di ini. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Lah itulah. Begitu makom yang tinggi sekali apa yang didapati oleh baginda Nabi SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana perjuangan beliau? Kita ambil satu sisi hijrah Nabi. Hijrah Nabi tidak dituntut perut atau takut, tidak. Hijrah adalah wahyu perintah Allah. Ada sesuatu atau tidak ada, tetap hijrah, tetap berlaku. Sekarang kok hijrahnya ke Yathrib, sekarang Madinah, ada apa? Ada sumber ekonomi yang luar biasa yang disebut Jalan Sutra dari mulai Yathrib sampai timur jauh, 3000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Maka ketika Rasulullah hijrah, dihidupkan ekonomi tersebut oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibangun sarana tempat ibadah, sarana pendidikan, kesejahteraan umat, dan lain sebagainya. Satu sisi beliau selaku bapak bangsa, bagaimana membangun bangsa ini utuh. Tapi satu sisi yang penting, Rasulullah menjalankan risalahnya. Untuk apa? Rahmatan lil alamin. Tapi begitu pula Rasulullah jangan dikira tidak cinta bangsa dan tanah airnya. Supaya tidak terjadi perpecahan, bagaimana? Dilakukan oleh Rasulullah piagam Madinah. Haknya orang Yahudi, haknya suku-suku diberi perlindungan. Jadi kalau kita berbicara toleran sudah terlambat. Sudah terlambat 1400 tahun lebih. Rasulullah sudah menjalankan, kita ketinggalan dan ketinggalan. Diteruskan oleh perjuangan Wali Sembilan, di antara Al-Malik Ibrahim dan Ibrahim Asmarokondi. Malik Ibrahim diangkat oleh Majapahit menjadi Menteri Ekonomi dan Irigasi, hingga pertanian makmur, ekonomi makmur. Keuangan, Menteri Keuangan siapa? Said Ibrahim Asmarokondi, ayah Sunan Ampel. Kita lihat yang ngangkat agamanya beda, yang diangkat agamanya beda. Dan luar biasa pada waktu itu. Ini mestinya menjadi cermin untuk kita semuanya. Apa dikira beliau itu putar tasbih saja? Maaf, jangan tersinggung. Putar tasbih tetap putar tasbih, dengan zikirnya, dengan selawatnya dan lain sebagainya. Tapi secara syariah beliau melangkah. Nah itu di antara beliau. Di antaranya apa? Ahli ekonom, ahli pertanian, ahli obat-obatan, ahli kedokteran dan lain sebagainya. Masuk di mana beliau yang memasuki daerahnya, beliau mampu membuat adaptasi. Dipercaya oleh publik, dipercaya oleh masyarakat, daya tarik yang luar biasa. Karena apa? Di satu sisi ekonominya beliau maju, sehingga di zaman Majapahit pertanian maupun ekonominya mendapat income yang luar biasa karena saudagar-saudagar Islam yang dari ulama tersebut. Bukan masuk ke Indonesia adu kesaktian, satu keluarkan keris dari tangannya, satu keluarkan cahaya. Ya Allah, kita ternina bubuk terkadang oleh begitu dan begitu. Kapan kita akan maju? Dibuktikan sampai sekarang. Apa diantaranya? Mau percaya atau tidak, kita tidak tahu hati orang.
Lihat tuh Gunung Jati, Wali Sembilan, nggak ada kuburannya yang sepi, rame terus. Bahkan ekonomi kerakyatan tumbuh. Coba lihat di Maulana Syarif Hidayatullah, separuh muslim separuh non muslim ziarah, ngerti kepada beliau. Masalah diterima dan tidak bukan urusan kita. Kita hatinya mereka begitu begini kita tidak tahu. Maaf begini banyaknya saja, hati begini saya juga tidak ngerti kok. Beb, jangan kemalaman, kita masih jauh nih Beb. Mungkin hatinya ada yang begitu, kita ya tidak ngerti kok. Kita pulangnya masih sekian kilometer lagi, sekian jam dah. Kita ya tidak ngerti. Nah itulah. Coba dalam di depannya ekonomi tertata dengan baik, apa dah luar biasa? Ya Pak. Semua Wali Sembilan sampai ke Sunan Muria naik ke gunung. Saya bilang ini mau jual sama kuburan atau gimana? Tapi nyatanya ramai, tamunya tidak mati 50 bis per hari, kurang lebih lah. Ya, luar biasa. Jadi masih di dalam kubur para ulama kita masih bisa membuat ekonomi kerakyatan. Lah kita yang hidup ini bisa mempersatukan umat atau tidak? Tidak ada orang ziarah Wali Songo. Ente bakalnya noblos siapa nih? Ada, kompak zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang baca selawat luar biasa. Kita keluar bingung, ini makam tapi kayak pasar, luar biasa. Jadi saya tanya, ketika saya ditanya, Beb, rahasianya ziarah Wali Sembilan itu apa? Rahasianya cuma satu, malu. Loh kok malu gimana? Lah beliau dalam kuburnya masih bisa mempersatukan umat, dalam kuburnya masih bisa membuat ekonomi kerakyatan. Kita yang hidup kemudian dipecah belah dan lain sebagainya. Kapan negara kita, bangsa kita, umat yang ada di Indonesia akan maju? Malu mestinya kepada para beliau-beliau. Kamu, kita ini pernah andil apa dalam menegakkan merah putih? Jangan dikira para beliau itu dengan berjuang agama saja, ikut andil besar dalam memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah. Makanya kalau kita melihat merah putih malu, kita pernah andil apa? Di dalam merah putih walaupun tidak ada tulisannya, ada 3 hal: harga diri bangsa, kehormatan bangsa, jati diri bangsa. Sejauh mana kita tahu? Itulah yang dikerjakan oleh para beliau, memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah. Paling kalau kita ikut karnaval pakai bambu runcing, kaosnya kasih merah-merah, ya alhamdulillah masih ada kesemangatan itu. Tapi kalau mungkin terjadi benaran, ada dor paling lari duluan itu Pak. Nah inilah. Maka dari itu, dengan adanya peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada untuk menguatkan kita kembali. Kalau tidak nanti hilang. Contoh, Beb, kok Maulid Nabi dibesar-besarkan? Tidak besar-besarkan, itu memang besar kok. Kalau dibesar-besarkan kan berarti kecil. Nah, karena sudah besar kok. Ya, itu satu. Nah, kita juga mempunyai pandangan, pengertian. Apa diantaranya? Kalau umpamanya 17 Agustus pengibaran sangsaka merah putih hanya dilakukan kalau 17-an saja, lama-lama kita lupa pada merah putih. Ada apel Senenan, ada 17-an, nanti 10 November dipasang lagi, apalagi detik-detik proklamasi, supaya kita merasa memiliki dan menghargai, diingatkan terus setiap tahun. Semakin jauh kita kenal kepada pahlawan-pahlawan bangsa ini yang ikut andil besar memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Apa terima kasih kita kepada para beliau? Diingatkan terus.
Itu baru peringatan apa yang ada di negeri kita. Bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak sering baca manaqibnya, mauludnya, kita akan tahu dari mana lebih jauh. Lah, inilah peringatan maulud. Kalau bisa di mana-mana disiarkan kembali syiarul maulud, syiar membaca Al-Quran, syiar membaca salawat. Tunjukkan keukhuwahan kita, al-mu'min akhul mu'min, al-muslim akhul muslim, persaudaraan sebangsa setanah air. Kita di Indonesia ini ada dua persaudaraan, satu saudara sebangsa seagama setanah air, yang kedua sebangsa setanah air. Harus kita rapatkan jajaran, tingkatkan kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada para ulama dan lainnya, dan tingkatkan kecintaan kita kepada bangsa dan tanah airnya. Apabila kita semakin cinta, insya Allah akan menjadi bangsa yang tidak mudah dipecah belah. Itu khususnya. Terakhir, ada satu hadis setelah ayat turun, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Rasulullah ditanya, sejauh mana kita dikategorikan manusia yang beriman? Dijawab oleh Rasulullah, selagi engkau mencintai Allah. Selanjutnya, ya Rasulullah, mencintai terus para rasulnya atau rusulnya, mengikuti tarekohnya, sunnahnya. Nah, terakhir di tengah-tengah hadis itu Rasulullah bersabda apa? Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Kalau kecintaannya sama Rasulullah itu melorot, imannya ikut. Tapi kalau kecintaannya kepada Rasulullah, ya luar biasa. Karena siapa Rasulullah? Wal hadi, inna huda hudallah, wal hadi hadi Muhammad. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Hudan masdar. Kalau masdar mesti perlu dengan fa'il. Lah fa'ilnya masdar siapa? Kalau dalam Al-Quran hudan lil muttaqin pasti Quran. Nah, Quran diturunkan kepada siapa? Tahu dalamnya Quran tanpa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi masdar fa'ilnya adalah baginda Nabi, yang dimana beliau diturunkan Quran di beliau, sehingga kita mengetahui dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Ya, itulah diantaranya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita sudah mahabbahnya luar biasa, jangan tanya. Orang mahabbah itu cenderung suka menutupi orang aibnya. Tapi kalau sudah tidak mahabbah, kalau sudah keluar bencinya, jangan tanya. Aib itu akan dibuka. Udah ada habisnya. Nah, tapi kalau kita mahabbah kepada bangsa dan tanah airnya, lebih-lebih kepada baginda Nabi, kekurangan wajar. Siapa sih yang paling sempurna? Tidak ada yang paling sempurna, cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Tempatnya kekurangan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu tingkatkan mahabbah kita. Tapi terkadang ini ada dibalik maknanya, dibalik oknum oleh oknum-oknum. Artinya kadar bobot iman seseorang tergantung kecintaannya kepada aku. Oh, kalau begitu mau menghancurkan umat Islam, umat beragama pada umumnya, jauhkan kecintaan umat itu kepada tokoh agamanya, lebih-lebih kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana sudah ini jauhkan kecintaannya melorot, umat itu akan mudah dibentur-benturkan. Yang paling bahaya kalau sudah mau menghancurkan Indonesia sulit, nanti yang akan dibenturkan antar umat beragama. Itu bahayanya yang perlu kita harus waspada. Jangan sampai kita mau terpengaruh oleh hal-hal yang demikian. Begitu juga bagaimana cara menghancurkan pemerintah. Jauhkan kepercayaannya bangsa ini kepada pemerintahnya.
kepada aparatur negaranya, kepada TNI-nya, kepada Polri-nya. Orbit terus sudah kesalahan kecil-kecil supaya kita semakin tidak percaya kepada pemerintah, semakin kurang percaya kepada TNI, Polri, dan lain sebagainya. Kalau sudah terjadi begitu, Indonesia akan mudah dipecah belah. Kira-kiranya saya mau tanya santri yang ada di sini dan hadirin, ridho tidak kalau Indonesia dipecah belah? Pastinya kita akan menjawab tidak. Buktikan kalau tidak, bahwa kita tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, NKRI harga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.